Bab 3278. Naif. Dia kabur. Mileye tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa si penyihir itu akan melarikan diri begitu saja. Sepertinya dia tidak memanggil monster. Setelah beberapa saat diam, Mileye berbalik dan pergi. Tidak lama setelah Mileye pergi, pria penyihir muncul kembali di tengah-tengah. Dia menatap ke ujung langit yang jauh dengan lembut mengucapkan, pedangnya sangat istimewa. Saat itu, patung kera raksasa juga muncul di sebelah pria itu, dan dia menatap kepala pedang tak berujung. Pedang itu mampu dengan mudah menembus pertahanan kita. Pria penyihir menampilkan senyuman. Sekarang, apakah kalian merasa tak terkalahkan? Kera raksasa bersuara berat, itu pedang, berhenti berbicara. Pria penyihir melirik kera raksasa, aku seorang kultivator pedang, ada masalah dengan menggunakan pedang. Kera raksasa tetap dalam keheningan. Pria penyihir dengan tenang mengucapkan, selanjutnya, mari kita mulai mode latihan neraka. Mendengar itu, kera raksasa seketika terlihat ketakutan. Pelatihan neraka. Itu sungguh pemandangan yang mengerikan. Namun, pria penyihir tidak berkomentar lebih lanjut, dan ia berpaling. Mileye tiba di suatu tempat yang tenang. Dia masuk ke dalam menara kecil dan kemudian duduk bersila di tanah. Setelah pertempuran sebelumnya, dia mendapatkan banyak pencerahan. Itu terkait dengan jiwa pedang dunia. Dia menyadari bahwa jiwa pedang dunianya sangat kuat, sungguh-sungguh kuat. Selama ini, sepertinya dia agak mengabaikan jiwa pedang dunianya. Tidak bisa dipungkiri, teknik lipatannya sungguh menakutkan. Lipat. Mileye memikirkan hal itu dan matanya sedikit terpejam. Dapatkah jiwa pedang dunianya dilipat? Mengingat hal ini, mendadak tangannya terbuka. Dalam sekejap, tak terhitung banyaknya jiwa pedang dunia muncul. Mileye perlahan menggenggam tangan kanannya. Seketika itu juga, semua jiwa pedang dunia dengan cepat terkompres dan dilipat. Melihat adegan ini, Mileye tiba-tiba merasa sangat bahagia. Bisa dilakukan. Dengan tindakannya, seluruh jiwa pedang dunia yang tak terhitung jumlahnya dilipat olehnya, akhirnya berkumpul di dalam pedang biru gaib. Cincin. Suara gemuruh pedang menggema di seluruh dunia menara kecil itu. Mileye memandang pedang biru tak berwujud di tangannya dengan kegembiraan yang luar biasa. Jiwa pedang dunia yang sudah dilipat menjadi lebih mengerikan. Tidak hanya itu, dia menyadari bahwa jiwa pedang dunia terbaru semakin banyak dan juga semakin kuat. Jelas, Putri Kara dan yang lainnya dari dunia bawah telah menaklukkan lebih banyak alam semesta. Pada saat itu, Mileye mengerutkan kening. Mendadak ia meninggalkan menara kecil dan keluar. Begitu dia berada di luar, dari arah pohon dewa yang jauh, terdengar suara ledakan yang mengguncang seluruh dunia 0 derajat. Mendapati adegan ini, ekspresi Mileye penuh kejutan. Apa yang sedang terjadi? Pada saat itu, dari arah pohon dewa, terdengar suara pertempuran yang mendalam. Sangat intens. Setiap pertarungan membuat ruang waktu 0 derajat gemetar hebat, seolah-olah sedang mengalami gempa bumi. Mileye sangat terkejut, siapa lagi yang kuat? Ingat Tuhan yang tak terbatas ada di menara kecil. Saat itu, penguasa tiada batas mendadak muncul di samping Mileye. Dia menatap arah pohon dewa, mengerutkan kening, siapa yang sedang beraksi di sana? Pada saat itu, bayangan ilusi yang mencapai puluhan ribu kaki mendadak muncul dari arah pohon dewa. Kemudian, bayangan itu langsung meninju dengan tinjuan penghancur gunung menuju pohon dewa. Pukulan ini turun seolah-olah akan menghancurkan seluruh dunia, sungguh menakutkan. Namun, pada saat yang sama, sinar emas mendadak turun dari langit dan dengan keras menghantam bayangan ilusi itu. Grogi. Sinar emas itu memecah bayangan ilusi. Pada saat itu, sang pelindung muncul di depan pohon dewa dengan tombak panjang di tangannya.
Dia menatap tajam bayangan ilusi itu, matanya penuh dengan ketegasan. Kemudian, bayangan ilusi itu sekali lagi melepaskan tembakan. Grogi. Setelah pukulan ini dilepaskan, seluruh Zero Degree Realm langsung berguncang hebat. Pelindung itu menunjukkan kilatan energi jahat di matanya, kemudian secara langsung berubah menjadi sinar pedang dan meluncur menuju bayangan ilusi itu. Grogi. Sinar emas seketika hancur dan pelindung langsung terpental jauh hingga puluhan ribu kaki. Sementara itu, bayangan ilusi mendadak meluncur maju dan menabrak langsung pohon dewal. Pada saat yang sama, sebuah tangan raksasa berwarna emas turun dari langit. Gemuruh. Seiring dengan suara ledakan yang menggelegar, bayangan ilusi itu hancur berkeping-keping. Kemudian, sebuah sosok langsung terbang keluar, melayang hingga puluhan ribu kaki. Melihat adegan ini, Mileye dan penguasa tiada batas saling pandang. Penguasa tiada batas berbicara dengan serius, sepertinya ketua klan Taichu yang turun tangan. Mileye bertanya, apakah kamu bisa mengalahkannya? Penguasa tanpa batas tersenyum angkuh, tentu saja. Mileye menggelengkan kepalanya, anak ini hanyalah pembuka percakapan. Pada saat itu, seorang pria berambut kusut mendadak muncul di depan Mileye dan penguasa tiada batas. Melihat kedatangan orang itu, Mileye mengerutkan kening. Itu adalah pria yang baru saja terpental. Pria itu, pada saat ini, penuh dengan retakan di seluruh tubuhnya, darah segar terus mengalir keluar dari dalamnya, menandakan luka yang parah. Dia menatap Mileye dan penguasa tiada batas, kalian bukan anggota klan Dewa Taichu. Mileye memberi anggukan, benar. Barulah pria itu menghela nafas lega. Dia duduk dengan lemas di tanah, lalu mengucapkan, ada obat penyembuh luka enggak? Sialan, orang itu benar-benar tangguh. Mileye membuka telapak tangannya, sebuah butir obat penyembuh luka melayang di depan pria tersebut. Pria itu mengucapkan, terima kasih. Setelah mengucapkan demikian, dia mengambil obat tersebut dan segera meminumnya, lalu duduk bersila di tanah untuk memulai proses penyembuhan. Mileye memandang pria itu sejenak, lalu bertanya, kamu datang dari bawah sana. Pria itu memberi anggukan, Lia. Mileye dan penguasa tanpa batas saling memandang, keduanya sedikit terkejut. Mileye berbicara dengan serius, kamu turun dari dunia ilusi sejati. Pria itu mengiyakan dengan anggukan lagi, betul. Mileye agak bingung, kenapa kamu turun ke sini? Pria itu dengan suara berat menjawab, ada pembantaian. Wanita itu gila, aku melarikan diri ke sini untuk menyelamatkan hidupku. Mileye mengerutkan kening, gila. Wanita itu. Pria itu memberi anggukan. Matanya penuh ketakutan, wanita yang memegang pedang, dia meneror dunia ilusi sejati, sialan, seperti orang gila. Penguasa tiada batas mendadak mengucapkan, apakah itu seorang wanita mengenakan rok sederhana? Pria itu cepat memberi anggukan, ya, ya. Saat dia menatap penguasa tanpa batas, dia bertanya, apakah kamu kenal dia? Penguasa tiada batas melempar pandangannya ke Mileye, dia mengenalnya. Pria itu menoleh ke arah Mileye, dan Mileye ragu sejenak sebelum mengucapkan, memang, aku kenal dia. Pria itu dengan suara berat mengucapkan, dunia ilusi sejati benar-benar gila sekarang. Beruntung aku, ketika terkena gelombang energi pedang dari pohon dewa ini, aku berhasil menyelinap keluar tanpa dia sadari, sialan. Begitu aku turun ke sini, dia langsung ingin membunuhku. Sialan sekali. Mileye tertarik, apa yang terjadi di dunia ilusi sejati? Pria itu menghela nafas pelan, sulit dijelaskan dengan kata-kata. Mileye tidak berkomentar. Pria itu melanjutkan, sialan, pohon dewa ini dan ketua klan Taichu sungguh dahsyat. Sambil berbicara, dia mulai fokus untuk menyembuhkan luka-lukanya. Saat itu, penguasa tiada batas menatap Mileye,
pasti adikmu lagi bikin kacau di dunia ilusi sejati. Mileye berbicara dengan serius. Lydia punya temperamen yang baik. Jika dia tidak diperlakukan dengan tidak adil, dia pasti tidak akan membuat masalah. Penguasa tiada batas menatap Mileye dengan tajam. Dia punya temperamen baik. Sambil menggelengkan kepala sedikit, dia mengucapkan, "Aku rasa aku baru saja menyaksikan apa itu berbicara omong kosong." Mileye hanya bisa terdiam. Penguasa tiada batas menatap pria itu. "Apa rencanamu selanjutnya?" Pria itu dengan suara berat menjawab, "Tidak tahu." Penguasa tiada batas mengucapkan, "Kamu datang dari atas, klan Dewa Taichu pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Bagaimana menurutmu?" Pria itu mengernyitkan kening. Setelah sejenak berpikir, dia berbicara dengan serius, "Aku tidak pernah membayangkan klan Dewa Taichu sekuat ini." Penguasa tiada batas menatap pria itu. "Apa rencanamu selanjutnya?" Pria itu dengan suara berat menjawab, "Tidak tahu." Penguasa tiada batas mengucapkan, "Kamu datang dari atas, klan Dewa Taichu pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Bagaimana menurutmu?" Laki-laki itu mengernyitkan dahinya. Setelah sejenak, ia berkata dengan suara berat, "Aku juga tidak menyangka klan Dewa begitu kuat." Limitless Ruler dan Mileye saling berpandangan. Akhirnya Limitless Ruler berkata, "Ayo kita lawan klan Dewa bersama-sama." Mileye mengangguk sedikit. "Musuh dari musuh adalah teman. Kita bertiga bekerja sama pasti bisa mengendalikan klan Dewa." Pria itu memandang penguasa tanpa batas dan Mileye, lalu berkata, "Bekerja sama." Mileye mengangguk, "Sekarang hanya bisa bekerja sama." Laki-laki itu diam sejenak, lalu berkata, "Baiklah." Tepat pada saat itu, sebuah aura yang mengerikan tiba-tiba melanda dari kejauhan. Melihat pemandangan ini, wajah Mileye segera berubah. Ia mundur satu langkah, mundur ke belakang dua orang. Penguasa tiada batas melihat ke kejauhan. Pada saat itu, ruang waktu tiba-tiba terbelah. Seorang pria paruh baya berpakaian putih perlahan-lahan keluar. Tuan tanpa batas berkata dengan suara berat, "Itu adalah pemimpin klan Taichu." Sementara di samping pria berpakaian putih itu, ada seorang pria yang memegang tombak. Itulah pelindung. Melihat pria berpakaian putih paruh baya ini, wajah laki-laki di depan Mileye segera berubah. Ia segera berdiri, lalu berkata, "Aku dan klan Dewa tidak memiliki dendam. Apakah kalian benar-benar ingin memusnahkan kami?" Klan Dewa menatap laki-laki itu. "Penyerang ilegal, mati." Wajah laki-laki itu segera menjadi sangat buruk. Penguasa tanpa batas berkata, "Tidak perlu bicara terlalu banyak. Banyak dengannya, langsung serang saja." Lah kemudian melihat ke Mileye, "Kamu akan menyerang siapa?" "Menyerang siapa?" Mileye melihat ketua klan Dewa dan pelindung, lalu berkata, "Aku pikir kita harus bertarung adil. Jadi, apakah kalian berdua akan bertarung satu lawan satu dengan mereka?" Setelah mendengar ini, laki-laki itu berbalik melihat Mileye dengan wajah heran. Penguasa tiada batas melihat Mileye. "Jika kamu tidak memilih, aku akan memilihkan untukmu." Mileye tidak punya pilihan, hanya bisa menunjuk pelindung itu. "Aku akan melawan dia." Penguasa tiada batas mengangguk sedikit. Ia melihat ke ketua klan Dewa. Pada saat berikutnya, mereka berdua langsung menghilang dari tempat asal mereka. Ketua klan Dewa tetap tanpa ekspresi, mengibaskan lengan bajunya. Dentuman. Dalam sekejap, cahaya emas menyapu keluar. Pada saat itu, ruang waktu di sekitar ketiga orang meledak dan tanpa batas muncul. Melihat pemandangan ini, wajah Mileye segera menjadi sangat serius. Di tempat ini, menciptakan tanpa batas adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Dan tiba-tiba, ketiga orang itu masuk ke dalam tanpa batas. Kemudian, suara ledakan mengerikan terus bergema. Mileye melihat ketiga orang di dalam tanpa batas,
Terdiam karena dia menyadari bahwa ketua klan dewa mampu menahan dua pemimpin tanpa batas dengan kekuatannya sendiri. Benar-benar di luar dugaan. Pada saat itu, sebuah napas tiba-tiba mengunci dirinya. Mileye berbalik dan melihat pelindung klan dewa yang saat ini sedang menatapnya. Mileye ragu sejenak, lalu berkata, "Kita bertarung. Mungkin tidak akan ada yang menang dalam waktu singkat. Mengapa kita tidak saja melihat mereka bertarung?" Pelindung tidak bicara banyak, langsung meluncur ke depan, tombaknya menusuk ke arah Mileye. Mileye menunjukkan ekspresi yang ganas. Tiba-tiba, api yang mengerikan meletus dari dalam dirinya. Mileye mengayunkan pedangnya. Dengan ledakan cahaya merah pedang, pelindung langsung terpental hingga ribuan meter. Pelindung terpaku. Mileye melihat pelindung, "Apakah kamu pikir aku ini adik kecil? Terlalu naif." Bersambung.